netizen yang menyampaikan kekhawatirannya tentang kemungkinan kolaborasi antara iShowSpeed bersama dengan Willy Salim. Di sisi lain, kalian tahu gak sih, netizen itu kayak dibuat heboh dengan bagaimana penemuan dari pihak kepolisian. 1000 botol baby oil coy. Hola everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi banyak masalah, atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih diperbincangkan di kalangan netizen. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang P. Diddy. By the way guys, disclaimer dulu, kasusnya P. Diddy ini sangat disturbing banget dan mungkin sangat menjijikan untuk didengarkan. So dikarenakan hal tersebut, aku pun memutuskan untuk menyensor beberapa kata-kata yang mungkin akan mengganggu dan juga membuat kalian sebagai penonton tidak nyaman. By the way, ngomong-ngomong soal P. Diddy, siapa sih sebenarnya P. Diddy ini? FYI, P. Diddy sendiri punya nama asli Sean Combs. Dan beliau ini adalah seorang rapper yang kemudian merangkap sebagai penyanyi, penulis lagu, aktor, produser musik, dan juga pengusaha. Dulu ya guys, beliau itu adalah salah satu rapper yang terkaya. Bahkan sering masuk ke dalam daftar tahunan 5 artis hip hop terkaya di dunia versi Forbes. Dan menduduki peringkat pertama selama 6 tahun berturut-turut guys. Lantas, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan dia? Jadi guys, sebelum lama ini, atau tepatnya pada hari Senin yang lalu, P. Diddy itu ditangkap di Manhattan setelah didakwa atas tuduhan pemerasan dan perdagangan S-word. Hal itu terjadi beberapa bulan nih setelah dia dikenai serangkaian tuntutan hukum perdata atas SA yang semuanya telah dia bantah nih guys. Dan seperti dilansir dari Forbes, berikut adalah bagaimana timeline dari kasusnya P. Diddy. Dimulai dari pada tanggal 16 November yang lalu. Ada seorang wanita yang bernama Casey Ventura itu mengajukan gugatan terhadap P. Diddy. Dia menuduh nih guys bahwa sang rapper itu memperkosanya pada tahun 2018. Tak itu saja, dia mengatakan bahwa dirinya menjadi korban dalam hubungan yang penuh kekerasan selama bertahun-tahun. Dan bahkan hidupnya itu seperti dikendalikan secara penuh oleh pria tersebut. Kemudian pada tanggal 17 November, gugatan dari Casey senilai 30 juta US dollar diselesaikan sehari setelah pengajuan gugatan dengan jumlah yang tak diungkapkan. Kepada CNN, wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Sementara itu, pengacara dari sang rapper mengatakan nih guys, bahwa penyelesaian itu sama sekali bukan pengakuan atas kesalahan dan tak mengubah penyangkalannya atas tuduhan yang diberikan. Dan gak mengubah nih guys bagaimana penyangkalannya atas tuduhan tersebut. Kemudian pada tanggal 23 November, ada seorang penuduh anonim itu menuduh nih guys, bahwa untuk P. Diddy dan juga Aaron Hall itu memperkosa dirinya dan juga seorang teman pada tahun 1990 atau 1991 setelah bertemu di sebuah acara MCA Records di New York. Di tanggal yang sama, seorang wanita bernama Joy Dickerson Neal menuduh dalam gugatan bahwa Diddy membiusnya dan melakukan SA terhadapnya dan diam-diam merekam hal tersebut. Pada kala itu dia masih menjadi mahasiswa pada tahun 1991. Lalu pada tanggal 6 Desember, si Diddy itu kembali terseret dalam gugatan SH. Si rapper ini dituduh telah memberikan obat bius dan terlibat dalam pemerasan secara berkelompok terhadap seorang wanita yang gak disebutkan namanya pada tahun 2003. Pada kala itu si penuduh berusia 17 tahun. Kemudian nih pada tanggal 26 Februari, produser Rodney Jones itu mengunggah sang rapper di New York. Dia menuding nih guys bahwa dirinya itu menjadi sasaran rayuan yang gak diinginkan oleh rekan-rekan Diddy atas arahannya. Dia itu katanya dipaksa untuk terlibat dalam hubungan dengan kupu-kupu malam yang dipekerjakan olehnya. Dalam gugatannya, Jones mengatakan bahwa Diddy secara teratur melakukan pesta perdagangan S-word dengan wanita di bawah umur serta obat-obat terlarang. Dia menyeratkan bahwa para eksekutif label rekaman ada yang menutup mata dan itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial dan juga akses ke selebriti dan pejabat tinggi. Berselang beberapa bulan, atau tepatnya di tanggal 22 Mei yang lalu, ada seorang mantan model yang bernama Crystal McKinney mengajukan gugatan hukum di pengadilan federal Manhattan. Dia menuduh bahwa sang rapper itu telah melakukan pembiusan dan melakukan SH kepadanya di studio rekamannya yang ada di New York pada tahun 2003 yang lalu. Setelah itu, pada tanggal 24 Mei, ada lagi nih guys seorang penggugat, namanya adalah April Lampros. Dalam gugatan hukum yang diajukan, dia menuding bahwa sang rapper melakukan SH dalam 4 hubungan S-word yang mengerikan. Dan itu terjadi antara tahun 1995
dan tahun 2001. Kemudian pada tanggal 29 Mei, penyidik federal dikabarkan akan segera membawa para penggugat CDD untuk bersaksi di hadapan Dewan Hakim. Hingga pada akhirnya tanggal 16 September, CDD ditangkap di Manhattan setelah didakwa oleh Dewan Hakim Agung. Di tanggal 17 September, Pengadilan Federal di Manhattan juga membuka dakwaan terhadapnya atas pemerasan, perdagangan S-word, dan pengangkutan untuk terlibat dalam prostitusi dengan tuduhan bahwa dia melakukan kekerasan, mengancam dan juga memaksa wanita dan orang lain di sekitarnya untuk memenuhi hasratnya, melindungi reputasinya, dan menyembunyikan perilakunya. Di sisi lain, kalian tau gak sih, netizen itu kayak dibuat heboh dengan bagaimana penemuan dari pihak kepolisian. FYI, tadi kita nggak sempat bahas ya guys, sekitar bulan Maret 2024, untuk pihak polisi itu kan melakukan penggeledahan ya guys, di kediaman dari Sean Combs atau PDD yang berada di Miami, Florida, dan Los Angeles, California. Di sini, penegak hukum itu menyita berbagai perlengkapan selama pre-op. Pre-op itu apa sih? Pre-op atau FO sendiri merupakan julukan untuk acara pesta S-word yang digelar oleh Sean Diddy Combs. Diberitakan oleh CNN, Sean Combs menjelaskan acara tersebut sebagai pertunjukan S-word yang berkepanjangan dan katanya bisa berlangsung berhari-hari. Sementara itu, dalam penggeledahan tersebut, kalian tahu nggak apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Di sini, pihak kepolisian telah menyita berbagai perlengkapan FO, termasuk narkotika, dan juga lebih dari 1000 botol baby oil dan emas. 1000 botol baby oil coy. Dan gimana nih pendapat kalian akan kasusnya PDD? Antar komen ya di kolom komentar. Lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang iShowSpeed yang disebutkan tidak akan collab bersama dengan Willy Salim. Jadi guys, sekedar informasi sebelumnya ada spekulasi nih bahwa Willy Salim itu akan berkolaborasi bersama dengan Speed. Kenapa muncul spekulasi tersebut? Nah, hal itu berawal dari unggahan Instagram story-nya Willy Salim. Dalam unggahan IG story, Willy Salim isyaratkan dirinya akan berkolaborasi dengan seorang kreator ternama dari luar negeri. Dan sosok tersebut ia sebutkan lagi berada di Thailand dan akan segera berkunjung ke Indonesia. Nah, pada akhirnya, pernyataan ini pun langsung memicu spekulasi dari netizen. Ada yang menduga bahwa sosok tersebut tak lain adalah iShowSpeed, yang mana ia adalah seorang YouTuber dan streamer terkenal asal Amerika Serikat. Spekulasi ini juga semakin kuat nih guys, mengingat Speed sendiri itu kan melakukan yang namanya IRL stream dalam tur Asia yang dilakukan. Sebelum ke Indonesia, dia itu sudah mengunjungi beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Kita sebut saja seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia. Jadi pas kala itu ya, usai melihat bagaimana IG story-nya Willy Salim, netizen pun ramai berspekulasi bahwa nampaknya Willy Salim akan collab nih bersama dengan iShowSpeed. Namun nih guys, nampaknya untuk kolaborasi itu nggak bisa deh kita lihat. Kenapa nggak bisa kita lihat? Hal itu berdasarkan bagaimana penuturan dari kameramen sekaligus manajernya Speed. Selain itu, dia juga diketahui merupakan sahabat dari sang YouTuber dan mereka katanya udah sahabatan sejak lama nih guys. Bahkan sebelum Speed mulai terkenal seperti yang sekarang ini. Anyway, dalam postingan sang kameramen iShowSpeed, dia itu seperti membagikan bagaimana pengalamannya saat datang ke Indonesia, di mana jumlah streamingnya mencapai 14 juta penonton. Lalu ada seorang netizen yang menyampaikan kekhawatirannya tentang kemungkinan kolaborasi antara iShowSpeed bersama dengan Willy Salim. Terus kemudian untuk netizen tersebut memberikan rekomendasi kota-kota di Indonesia yang layak untuk dikunjungi, seperti Bali, Jakarta atau Bandung, hingga Yogyakarta, yang masing-masing menawarkan keindahan alam hingga budaya tradisional. Dan pada akhirnya komentar tersebut ditanggapi nih guys oleh kameramennya iShowSpeed. As you can see, di sini dia bilang kita tidak bro. Pada akhirnya komentar ini ramai banget dibahas oleh netizen, banyak banget yang sudah mendiskusikannya dan banyak yang bertanya-tanya kenapa kolaborasi itu tidak dilakukan. Namun hingga sekarang kita juga belum tahu ya guys apa penyebabnya. Selain itu, aku juga udah nyari kembali komentar tersebut di Twitter nih guys. Namun setelah aku mencari, aku nggak menemukannya. Aku pun lantas heran dan juga cukup meragukan screenshot yang dibagikan di TikTok itu. Kenapa ya komentar tersebut tidak aku temukan? Apakah memang telah dihapus? Atau pada dasarnya dari awal komentar tersebut memang gak ada? Bagaimanakah pendapat kalian? Ntar komen ya guys di kolom komentar. Dan selain Willy Salim, ada juga Winda Basudara yang sempat dikabarkan akan melakukan kolaborasi bersama dengan Speed. Namun batal juga nih guys. Kolaborasi dari Speed bersama dengan Winda Basudara sendiri sangatlah banyak banget dinantikan oleh para netizen. Banyak yang menilai nih mereka itu bakalan cocok banget buat collab bareng. Mengingat bagaimana mereka yang sama-sama kocak. Jadi pastinya kalau mereka collab bakalan pecah banget. Dan usut punya usut, ternyata Winda Basudara sendiri sempat diajak oleh Speed untuk melakukan collab nih guys. Hal tersebut terungkap dari cerita yang disampaikan oleh salah satu penggemarnya Winda Basudara yang bernama Yusen. Dalam foto screenshot yang berada di Instagram, Yusen menunjukkan bukti chat dirinya dengan akun fanbase Winda Basudara. Dalam unggahan itu terungkap nih guys bahwa Winda Basudara tidak bisa mengiyakan ajakan dari sang YouTuber untuk berkolaborasi dikarenakan alasan kesibukan.
Jadi guys, itulah alasan kenapa untuk Winda Basudara sama Speed itu nggak bisa collab, dikarenakan ada kesibukan lain. Sementara itu nih guys, terdapat beberapa seleb yang bertemu dengan iShowSpeed dalam kunjungan kali ini. Mereka antara lain adalah Medi Renaldi, yang diketahui adalah seorang konten kreator yang sering membahas tentang mainan. Pada kala itu, dia memberikan action figure kepada Speed. Kemudian ada juga Chandra Liao, lalu Zelos, terus ada juga Reza Arab, Mishera, hingga Juni Sapitri, yang diketahui merupakan seorang selebgram sekaligus Putri Indonesia DKI 4 2023. Di sisi lain ada something nih guys yang terjadi ketika Speed melakukan live streaming, bahkan sampai membuat Reza Arab tergerak untuk mengambil tanggung jawab nih guys dan mengganti kerugian para pedagang akibat ulah dari beberapa orang. Jadi guys, kronologinya kayak gini. Setibanya Speed di Jakarta, tepatnya di sebuah toko kain di Pasar Baru, terjadi beberapa peristiwa yang gak menyenangkan nih guys akibat ulah dari beberapa orang, di mana gak sedikit dagangan yang dijual di toko tersebut seperti kain dan sebagainya hancur ketika banyaknya orang yang memaksa untuk bertemu dengan sang streamer. Reza Arab yang diketahui ada di tempat kejadian sekaligus sebagai pemandunya Speed selama berada di Indonesia, sontak mengatakan akan mengganti seluruh total kerugian yang dialami. Dalam postingan di akun X, Reza menuliskan, kemarin di Pasar Baru yang pas momen masuk toko kain, ada beberapa kain-kain yang keinjek dan menekuin hancur. Ada orang jualan belt hancur dagangannya, sama ada motor Scoopy jatuh diinjek-injek, gue angkat. Kalau ada yang bisa reach mereka, siapapun tolong ya, gue mau ganti kerugiannya. Waduh, sangat respect banget sih sama Reza Arab, karena pastinya sangat membantu para pedagang yang mengalami kerugian akibat ulah dari beberapa orang. Dan guys, kondisi serupa juga terjadi kala Speed melakukan streaming di Yogyakarta, di mana netizen membagikan ada pedagang yang ngejual gambar itu rusak dagangannya nih guys. In my opinion, untuk antusias bertemu dengan seseorang yang kita gemari, kita kagumi, boleh-boleh aja ya guys, sah-sah aja untuk antusias. Tapi mohon banget nih ya, kita itu masih sadar supaya tidak merugikan orang lain. Dan jika seandainya kita merugikan orang lain, mohonlah untuk ambil tanggung jawabnya. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki Mami, dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye. Happy weekend guys.